Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bergabung kembali di webinar LKP Konsultan Indonesia periode 32. Pada malam hari ini kita telah bersama narasumber kita yaitu Bapak Sansan Arisandi selaku Kasubag Keuangan yang akan membawakan materi mengenai kertas kerja pengelolaan keuangan di desa. Baik, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Sansan Arisandi. Dipersilahkan, Pak. Ya, terima kasih, Bu, Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share. Eh, Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Di sini mungkin saya akan membawakan tentang pengelolaan keuangan desa. Kenapa di sini tentang pengelolaan keuangan desa? Karena saya bekerja di kecamatan. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal saya. Ini nama saya. Saya bekerja di Kecamatan Geger Bitung, Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi. Mungkin kita lanjut ke materi saja ya, Bapak Ibu. Mohon izin. Ini jalan nggak, Bu? Bu Moderator? Jalan, Pak, jalan. Jalan ya? Ya, makasih. Eh, di sini ada definisi tentang keuangan desa. Jadi di sini definisinya yaitu keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Ini menurut Permendagri nomor 20 2018. Mungkin ada juga PP yang terbaru, PP tentang desa. Ada juga itu tentang berapa untuk anggaran anggaran desa. Di situ ada PP yang tahun yang baru itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Oh, PP 11 tahun 2019 itu tentang penyelenggaraan pemerintahan desa berapa di sini ada untuk belanja-belanja. Itu ada PP yang terbaru. Mungkin itu untuk belanja-belanjanya. Di sini ada ajas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Di sini APBD desa ini dasar pengelolaan keuangannya dalam masa 1 tahun anggaran. Jadi dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dalam 1 tahun yang sama. Jadi tidak ada melebihi tahun. Jadi tahunnya tahun jamak. Tahun. Nah, di sini ada siapakah yang mengelola keuangan. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang dari perangkat desa. Mungkin ada yang tahu siapa yang mengelola keuangan desa. Yang pengelola keuangan desa berdasarkan Permendagri 20 2018 yaitu PPKD, Kepala Desa, Sekdes Koordinator PPKD, ada KUR Keuangan, KUR Pengelola Kegiatan, dan Kasih Pengelola Kegiatan Anggaran. Di sini ada KUR itu ada tata usaha dan umum, KUR perencanaan, dan kasih pelayanan, kasih pemerintahan, dan kasih kesejahteraan atau sosial, kesos. Di sini tugas kepala desa.
Kepala desa yaitu pejabat kuasa pengelola keuangan desa atau PPKD dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Jadi di sini di keuangan desa ini yang berkuasa itu adalah kepala desa. Tuh. Dan kepala desa juga melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD. Di sini kekuasaannya itu sebagiannya dikuasakan kepada PPKD yaitu sekretaris desa. Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PKP, PKPKD kepada PKD ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Jadi tidak semena-mena kepala desa itu atau kuasa PPKD itu melimpahkan sebagian kekuasaannya kalau misalkan tidak ada surat keputusan kepala desa. PPKD terdiri dari sekretaris desa, KUR, Kasih, dan KUR keuangan. Jadi di situ ada bisa sekretaris desa, bisa KUR, bisa Kasih, dan KUR keuangan yaitu dengan ditetapkannya keputusan desa, keputusan kepala desa. Di sini bentar. Di sini tugas kepala desa yaitu sebagai koordinator PPKD. Sekretaris desa mempunyai tugas satu, pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBD desa. Dua, mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBD desa dan rancangan perubahan APBD desa. Tiga, mengkoordinasi penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBD desa, peraturan APBD desa, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD desa. Jadi di sini mungkin kepada sekretaris desa itu sebagai koordinator, terus ada koordinator eh, pen- koordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang penjabaran APBD desa dan perubahan penjabaran APBD desa. Mungkin nanti di sini bisa dilihat tugas-tugasnya dan apa aja fungsi dan tugas koordinator tersebut. Mungkin kita lanjut saja. Di sini ada bendahara desa atau KUR keuangan. Di sini KUR keuangan yaitu melaksanakan fungsi kebendaharaan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, KUR keuangan memiliki MPWP pemerintah desa. KUR keuangan mempunyai tugas yakni menyusun RKA desa dan melakukan penatausahaan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, penyetoran, pembayaran, dan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD desa. Jadi di sini tugas KUR keuangan itu menyimpan, menerima, menyetorkan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan. Dan di sini ada pelaksana kegiatan anggaran, yaitu Kasih dan KUR. Ya, Kasih dan KUR itu sebagai pelaksana kegiatan anggaran atau PKA. KUR dan Kasih mempunyai tugas yaitu melakukan tindakan dan mengabatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan bidangnya, melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya, mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya, dan ada juga menyusun DPA, DPPA, DPLA bidang tugasnya dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atau pengadaan barang jasa untuk kegiatan berada dalam bidang tugasnya. Jadi di sini ada KUR dan Kasih itu bisa menandatangani perjanjian kerjasama atau perjanjian kontrak antara penyedia dan eh, dan Kasih tersebut gitu. Dan ada juga penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD desa. Adapun pembagian tugas KUR Kasih pelaksanaan kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing ditetapkan dalam RKP desa. Jadi di sini tugasnya
ditetapkan oleh RKP Desa. Dan di sini juga ada penata usahaan. Nah, di sini penata usahaan keuangan dilakukan oleh KAUR Keuangan sebagai pelaksana fungsi pemeliharaan. Penata usahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan yang tadi saya utarakan, penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Jadi dalam buku kas umum atau BKU. Mencatat pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. Jadi Bapak Ibu tugas tugas KAUR itu adalah penatausahaan keuangan, yaitu mencatat pada buku kas umum dan ditutup pada setiap akhir bulan. KAUR keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari atas buku pembantu bank, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa. Nah, di sini buku pembantu bank ini sekarang ini desa itu apa pengeluaran itu sekarang pakai non tunai. Jadi buku kas itu sudah tertera di buku di penerimaan dan pengeluaran. Buku pembantu pajak di sini ada untuk potongan pajak, pengeluaran setoran pajak di sini nanti diinputkan oleh KAUR Keuangan. Dan buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar atau uang muka. Di sini pelaporan. Nah, di sini ada pelaporan, yaitu kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBD desa semester pertama kepada bupati melalui camat. Jadi kepala desa itu menyampaikan laporan pelaksanaan APBD desa per semester untuk dilaporkan kepada bupati melalui camat. Laporan sebagai dimaksud ayat 1 eh, yang ini ya Bapak Ibu terdiri dari laporan pelaksanaan APBD desa dan laporan realisasi anggaran kegiatan. Jadi dilaporkannya itu realisasi kegiatan itu berapa persen yang telah dilaksanakan, berapa persen yang belum dilaksanakan. Kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Nah, di sini harus diingatkan bahwa kepala desa itu menyusun dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli. Ya. Eh, dan Bupati menyampaikan laporan konsiliasi APBD desa kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus yang berjalan. Jadi Bapak Ibu harus bulan Juli diserahkan. Dan di sini ada juga pertanggungjawaban. Di sini menurut pasal 70 Permendagri nomor 20 2018 yaitu kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa kepada bupati atau wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Jadi di sini ada laporan pertanggungjawaban untuk dilaporkan kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun. Eh, ini berjalan nggak, Bapak Ibu? Takutnya ini slide-nya tidak berjalan, Jalan, Pak. berjalan ya? Nah, karena kadang-kadang laptopnya suka error gitu. Di sini laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dengan ditetapkannya dengan peraturan desa atau Perdes. Peraturan desa disertai dengan laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi APBD desa, catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa. Jadi di sini pertanggungjawaban itu semua ada apa laporan keuangan, realisasi, dan laporan kegiatan juga. Pertanggungjawaban menurut pasal 71
laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran. Jadi pertanggungjawaban itu eh, ya harus dilaporkan pada akhir tahun anggaran per 31 Januari. Eh, ini yang tadi saya utarakan. Terus di sini ada pasal 72. Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui informasi. Informasi paling sedikit memuat laporan realisasi anggaran realisasi APBD desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan. Nah, Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu yang hadir di sini, perangkat desa atau kepala desa atau sekdes, ini harus dimuat dalam media atau kalau bisa apa di papan nama di papan pengumuman atau berupa baligo. Ini harus harus tersedia di desa-desa. Untuk laporan pertanggungjawaban yaitu tadi LRA, catatan atas laporan keuangan, realisasi kegiatan, daftar program sektoral yang barusan saya utarakan. Terus ini ada contoh format laporan keuangan yaitu Perdes. Di sini Bapak Ibu sebelum ada kegiatan itu harus diperdeskan dulu atau peraturan desa tentang APBD desa. Ini harus ada sebelum pelaksanaan pelaksanaan dilaksanakan gitu anggaran tersebut. Di sini ada contoh tentang anggaran pendapatan belanja, ada anggaran dan sumber dana. Ini adanya di kalau itu ada suka ada di Siskudes. Ini juga format eh, peraturan desa tentang penjabaran anggaran pendapatan pendapatan dan belanja desa. Ini harus ada juga. Di sini juga penjabaran, di sini harus ada, di sini volume satuan, di sini harus tertera. Ada juga di sini lembar evaluasi, apakah sesuai atau tidak. Ini harus ada. Ini juga sama, Verdes. Terus di sini ada perubahan, format perubahan anggaran. Di sini kode rekening, uraian. Uraian ini diisi kegiatan-kegiatan yang semula, terus anggarannya berapa. Ini di sini nanti kalau ada perubahan berapa, ada yang kurang dan ada yang lebih. Nanti lebihnya berapa dituliskan di sini, sumber dananya dari mana. Nanti ini kalau perubahan. Di sini berupa ada penjabaran perubahan. Nah, di sini lebih detail, Bapak Ibu. Di sini ada volume, satuan, anggaran ini harus diisi semaksimal mungkin dan diketahui oleh kepala desa. Mungkin Bapak Ibu, saya di sini kita diskusi saja karena kalau keuangan itu banyaknya itu sudah sudah ada aplikasinya karena aplikasinya Siskudes. Tapi kalau SPJ itu kita mungkin masih manual cara pengerjaannya. Mungkin dari saya cukup sekian kita diskusi saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa kalau misalkan bisa dijawab saya akan jawab. Kalau misalkan tidak nanti saya akan dijawab. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu sekalian, itulah tadi pemaparan materi yang luar biasa dari narasumber kita. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Dipersilahkan. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya. Ini Bapak atau Ibu Sulce, silahkan Bu, diaktifkan Silakan mikrofonnya. Bu. Ibu, Bapak, silakan. Ya, selamat malam Pak. Oh, Ibu, silakan Bu. Ya, gini Pak, ini tentang keuangan desa ini. Jadi kenyataannya di lapangan itu, kebetulan saya kan di inspektorat. Waktu Oh kami iya Bu, turun dengan keberadaan aplikasi siswa Skeudes itu kan sebenarnya memudahkan, betul Bu. memudahkan desa dan juga menggunakan kami APIP untuk melakukan pemeriksaan. Tapi kenyataannya desa tidak menggunakan aplikasi itu secara optimal, Pak. Jadi ada kadang ketika buka itu tidak ada isinya. Iya, Eh, ya, jadi agak susah. Maksudnya kalau sudah dimudahkan dengan aplikasi, tapi mungkin dari sumber daya desanya itu mereka itu kalau tadi sejenak sepintas saya dengar itu kan tugasnya KAUR keuangan. betul Tapi Bu. sebenarnya di desa itu kadang KAUR keuangannya itu tidak memiliki kompetensi atau tidak memiliki kemampuan untuk mengutak-atik komputer sehingga mereka lebih berharap banyak itu ke pendamping desa. Akibatnya eh, kalau pendamping desanya itu bisa bantu atau operatornya itu bisa bantu tidak apa-apa. Tetapi kenyataannya banyak sekali desa-desa di daerah kami ini yang tidak ada isian sama sekali dalam siswa Skeudes itu gimana ya Pak? Sepanjang ini juga tidak sepertinya tidak ada yang menjadi penekan untuk mereka menggunakan aplikasi ini atau melakukan maksudnya pelaporan secara komprehensif karena kadang-kadang juga ketika kami memberikan rekomendasi kepada dinas instansi teknis instansi pembina ya mereka Ya, dinas ya DMN ketiga kalau di kami ini itu juga tidak dilaksanakan pembinaan ke sana atau tidak dilakukan apa semacam penekanan lah ke desa-desa itu maksudnya saya ini gimana menurut pendapat Bapak terhadap hal ini. oh ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Eh, Mungkin kalau misalkan di kabupaten saya ya Bu ya, kabupaten kami ini di Kabupaten Sukabumi, alhamdulillah sudah menggunakan Siskudes Ibu. Jadi itu penekanannya itu dari dinas yang terkait Ibu. Jadi dinas terkait itu dikhususkan semua itu untuk mengupload ke Siskudes. Dan saya pun sekarang tim verifikasi kecamatan Ibu, saya membuat inovasi tentang verifikasi dan validasi secara digital, Bu. Jadi sebelum diverifikasi dan divalidasi oleh kecamatan untuk rekomendasi, saya membuat suatu aplikasi yang sederhana, Ibu. Saya membuat sistem informasi si pedas. Jadi informasi itu, sistem itu saya di desa itu semua kegiatan diisi nanti file bukan file apa ya PDF semua SPJ itu upload. Jadi alhamdulillah di sini udah apa inovasi ini udah dipakai Ibu sama kecamatan yang di kami. Mungkin kalau kata Ibu tadi Siskudesnya banyak yang kosong, itu SPJ-nya juga mungkin belum selesai Bu kalau menurut saya gitu. Itu mungkin kalau misalkan kata Ibu harus harus bagaimana, itu mungkin harus dari dinas terkait. Kalau di kita itu DPMD. DPMD itu harus ada surat untuk kepada camat atau mungkin langsung kepada
kepala desa untuk semua kegiatan yang ada di desa itu untuk diupload ke Siskudes seperti itu, Ibu. Dan mungkin harus ada pembinaan juga, Ibu, dari mungkin bisa jadi dari inspektorat juga mungkin, terus bisa dari pembinaan dari kecamatan juga, itu bisa. Dulu juga saya tahun-tahun dari tahun 2020 suka pembinaan ke desa-desa untuk yang misalkan untuk pelaporan, pertanggungjawaban, itu biasanya ada pembinaan seperti itu, Ibu. Iya Pak, makasih. Soalnya saya kebetulan mau dapat penugasan untuk dana desa juga, tetapi desa tujuan target atau desa sasaran kami itu kosong. Jadi dari tahun Oh, kosong ya. 2020, iya data yang kami mau pakai. Akibatnya ya, dengan adanya siswa Skilldes juga tidak terlalu banyak membantu ya untuk beberapa desa. Ada memang sih desa yang lengkap, tetapi ada beberapa desa itu yang sama sekali tidak membantu, akhirnya manual lagi gitu Pak. Kan kalau Siskurs itu kan eh, sangat sangat mudah ya, Bu ya, penggunaannya. Itu dari kita SPJ kita kita masukkan itu kan udah langsung langsung kan, Bu ya. Kenapa tidak 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 ada desa yang tidak memasukkan gitu, Bu? Itulah, Pak. Jadi waktu Apakah orangnya tidak paham atau gimana itu, Bu? ya saya belum tahu ya, nanti itu kalau saya ke lapangan baru saya bisa tahu masalahnya di mana. Soalnya itu kan informasi juga, itu juga kan sebenarnya suatu keharusan kepada mereka dan juga Betul. kepada ini untuk melakukan pemeriksaan terhadap mereka. Data-data itu sangat membantu kami gitu Pak. Iya, betul, Bu. Itu Siskudes itu emang harus harus diisi, Bu, semuanya harus ada tertera di Siskudes karena itu pun untuk pemeriksaan inspektorat juga kan tinggal melihat saja, Ibu ya. Iya Pak, benar. Ya, seperti kalau misalkan saya di kecamatan seperti Simda atau Epmis atau SIPD itu tinggal tinggal melihat aja inspektorat. Iya, iya benar. Ya. Mungkin itu, Bu, jawaban saya. Mungkin ada lagi, Bu. Dari saya sudah cukup Pak. Oh iya, terima kasih, Bu. Baik, mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Mungkin sudah cukup ya, Pak. Boleh. Baik, Pak, Mungkin tidak ada lagi ya. ya, Pak. Sebelum kita akhiri, mungkin ada close statement, Pak, untuk materi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Jadi eh, tentang keuangan desa itu sangat riskan juga, Bapak Ibu. Kita harus hati-hati kalau misalkan ada di sini ada yang bekerja di desa, itu harus hati-hati yang tadi ada Ibu dari inspektorat juga. Deskudes itu harus diisi semua untuk pertanggungjawaban karena pertanggungjawaban itu akan diperiksa oleh inspektorat keseluruhan. Jadi jangan ada satu hal pun dianggap remeh untuk anggaran desa tersebut. Jadi mudah-mudahan semua desa bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya dan laporan-laporannya pun sesuai dengan yang ada di laporan SPJ tersebut. Mungkin dari saya segitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sekalian, demikianlah rangkaian webinar pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesediaan waktunya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di webinar pada malam hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Pada Amin. akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan di webinar pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Sama-sama.